Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita melihat video-video yang beredar tentang penyambutan Paus Fransiskus yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia ini, ya sangat terlihat bahwa akidah mereka ini dalam kondisi yang sangat memprihatinkan kaum muslimin. Kemudian juga mereka sangat terlihat kehilangan sosok yang mengagumkan di dalam Islam, sehingga mereka mengagumi Paus Fransiskus dengan sangat luar biasa, sehingga terkesan Paus Fransiskus ini adalah sosok yang sangat patut untuk dijadikan contoh di dalam kehidupan mereka. Coba kaum muslimin ya, kalau kita melihat dalam penyambutan Paus Fransiskus ya, terlihat ada anggota GP Ansor. Ini anggota GP Ansor, karena terlihat memakai seragam GP Ansor. Mereka sampai mencium-cium tangan Paus Fransiskus kaum muslimin. Nggak ngerti itu tujuannya apa. Ya. Apakah mungkin itu tujuannya ngalap barokah? Ya. Kalau tujuannya ngalap barokah ya itu namanya keblinger. Ya. Bagaimana bisa mengalap barokah dari orang-orang non-muslim? Ya, kan keblinger kaum muslimin. Dan lagian apakah kiai-kiai mereka sudah nggak ada yang barokah lagi sehingga ngalap barokah kepada orang non-muslim? Dan kemudian kaum muslimin, ada satu video yang menarik untuk kita bahas ya. Ada seorang wanita muslimah yang memakai jilbab yang kemudian ikut acara di dalam katedral. Kemudian dia saking terharunya melihat kondisi yang ada di katedral ya, dia sampai menangis kaum muslimin. Bahkan ada beberapa hal yang seharusnya tidak dia sampaikan ke Paus ya. Dia sampaikan ke Paus. Ini sebenarnya hal konyol kaum muslimin ya. Nggak tahu apa maksudnya menyampaikan perkara-perkara tersebut ke Paus ya. Bisa apa Paus? Dan coba kaum muslimin ya, kita simak video bagaimana wanita muslimah ini yang katanya seorang guru yang sampai nangis-nangis di hadapan Paus Fransiskus ketika di katedral kaum muslimin. Saya Anna Nur Awalia. Saya seorang guru di pulau kecil. Kali pertama dalam hidup saya mengunjungi, masuk dan menjadi bagian dalam katedral. Oggi ho sperimentato una cosa, non è semplicemente un'esperienza, ma è un'esperienza che mi trasforma, essere parte nella cattedrale. Bagian dalam katedral sebuah gereja yang disucikan umat Katolik. Ajaibnya, tepat di depan saya berdiri pula masjid tempat saya biasanya beribadah. Ini merupakan simbol toleransi, di mana perbedaan seharusnya kita hadapi dan kita jembatani. È un culto, un luogo di culto dei cattolici molto santo, e posso entrare, anche passare, come la moschea, come il culto, luogo di culto della mia religione. Questo è un simbolo della tolleranza. Saya belajar toleransi melalui agama saya, dan ketika bersama Skolas juga mengajarkan toleransi yang sama seperti yang diajarkan oleh Islam. Ho imparato la tolleranza nella mia religione e qui Scuola Oppurente mi insegna anche lo stesso, la tolleranza. Skolas dalam pedagogikalnya, kurikulumnya melatih saya untuk melihat dunia dari pinggir jalan, rakyat miskin kota, anak-anak yang haus sekolah. Dan harusnya disekolahkan. Menyadarkan mereka yang kaya materi bahwa hidup tidak hanya memikirkan diri sendiri. Sebagai seorang guru, saya melihat kurikulum sekolah memiliki visi misi yang sama dengan kurikulum Merdeka Belajar. Dalam praktiknya, kita butuh tim kerja seperti sekolah, seperti teman-teman Tunas Bhinneka, teman-teman Saya tidak berhenti, saya melanjutkan setelah 4 tahun, 5 tahun berikutnya. Saya melanjutkan model kurikulum pedagogi yang saya pelajari saat bersama sekolah. Saya terapkan ke seluruh siswa dan rekan kerja saya dimanapun saya bekerja. Cara saya didengarkan, dihargai,
diwadahi oleh tim saya di Skolas adalah tradisi yang sebenarnya dibutuhkan oleh seluruh siswa di Indonesia. Mendengarkan adalah cara komunikasi terbaik dalam ruang pertemuan. Listen, 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 and speak. Dengan cara itu, kita bisa menjembatani segala bentuk perbedaan menjadi become one, menjadi satu. Nah, kaum muslimin, sebenarnya miris melihat kejadian yang seperti ini, kaum muslimin. Ya, seorang muslimah dengan memakai hijab masuk ke katedral, kemudian merasa terharu karena bisa menjadi bagian dari rangkaian ibadah orang non-muslim. Ini kan menunjukkan kedangkalan akidahnya kaum muslimin, ya. Terlepas dari masalah khilafiyah apakah boleh ataukah tidak seorang muslim masuk ke tempat ibadah orang kafir, ya, maka keluar dari perselisihan itu lebih selamat. Karena memang tidak ada kepentingan apapun masuk ke dalam tempat ibadah orang kafir dalam rangka ibadah mereka. Tanpa adanya orang muslim di sana, ibadah mereka bisa berjalan lancar tanpa ada gangguan, ya. Dan sudah ada juga aparat yang memberikan keamanan, di mana aparat tersebut memang sudah ditugaskan oleh negara. Jadi seorang muslim itu tidak ada urgensinya untuk masuk berbaur di dalam acara ibadah orang non-muslim. Apalagi secara akidah, keyakinan kita, ya, bahwasanya perbuatan syirik itu adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pelaku kesyirikan adalah orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus yakin sebagai umat Islam bahwasanya ketika ada orang beribadah kepada selain Allah itu batil dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tempat yang biasa digunakan untuk menyembah selain Allah, untuk berbuat kesyirikan, tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru tempat tersebut adalah tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan datangnya seorang muslim ke tempat ibadah mereka, menyaksikan ibadah mereka, ridho terhadap apa yang mereka kerjakan, itu artinya seorang muslim itu ridho terhadap perbuatan kesyirikan, dan itu jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa ya seorang muslim yang seharusnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mendakwahkan tauhid kepada manusia supaya manusia ini mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kesyirikan, tapi justru malah masuk ke tempat ibadah orang kafir, masuk ke tempat yang digunakan untuk berbuat kesyirikan, masuk ke sebuah tempat yang di sana sedang terjadi peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas waktu-waktu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala jelas mengatakan kaum muslimin, ya, di dalam surat Maryam ayat 88 sampai 92, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mengambil atau mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi belah, dan gunung-gunung runtuh, karena mereka mendakwahkan Allah yang Maha Rahman mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Tuhan yang Maha Pemurah mengambil anak ataupun mempunyai anak. Bayangkan ya, langit hampir runtuh, gunung-gunung hampir runtuh, langit hampir pecah, bumi hampir belah, mendengar ucapan mereka bahwasanya Allah yang Maha Rahman mempunyai anak. Lalu bagaimana kita seorang muslim, kita manusia yang hidup di bawah langit, yang hidup di sekitar gunung, yang hidup di bumi, mereka saja hampir pecah, hampir runtuh ketika mendengarkan dakwahan mereka bahwa Allah punya anak. Kok bisa-bisanya kita yang hidup di bumi ini ridho dengan apa yang mereka lakukan, ridho dengan perkataan mereka, ridho dengan perbuatan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi itu sangat menunjukkan kedangkalan akidah dari seorang muslimah tersebut. Kemudian kalau disebut itu toleransi yang kebablasan. Toleransi itu cukup dengan kita membiarkan mereka beribadah sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Bahwasanya negara ini menjamin
penduduknya untuk memeluk agama dan beribadah, menjalankan ibadahnya sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Kita tidak boleh mengganggu. Ya. Itu toleransi. Tapi kalau kita ikut berbaur di dalam acara-acara ibadah mereka, ikut mensukseskan, itu namanya bukan toleransi, itu namanya berkolaborasi. Dan itu masuk ke dalam perkara ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, ya. Itu termasuk tolong-menolong di dalam perkara keburukan. Bagaimana mungkin kita menolong orang dalam rangka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tolong-menolong dalam rangka kemanusiaan itu nggak ada masalah, ya. Mereka susah, kita bantu. Dalam perkara duniawi, mereka nggak punya makanan, kita kasih makanan. Mereka terkena musibah, kita bantu. Itu hubungan kemanusiaan. Tapi dalam perkara agama, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Kalau dalam urusan agama nggak ada toleransi, ya. Apalagi tadi yang ada disampaikan tadi, ya, tentang orang miskin, anak-anak yang harusnya sekolah, ya, seharusnya disekolahkan, itu nggak perlu disampaikan di hadapan paus. Untuk apa disampaikan di hadapan paus? Itu disampaikan di hadapan pemerintah kita. Seharusnya seperti itu. Ya kalau disampaikan kepada paus, ya nggak ada korelasinya. Ya. Kalau itu disampaikan di hadapan pemimpin kita, di hadapan para pejabat, ya, itu baru nyambung. Kalau disampaikan ke paus nggak nyambung. Ya, coba. Ya, kalau disampaikan kepada pemerintah kita nyambung. Ya, bahkan itu diatur dalam undang-undang pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwasanya fakir miskin, anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Dan kalau dipelihara oleh negara, seharusnya mereka ini orang miskin, kemudian anak-anak terlantar, yang seharusnya mereka memiliki tempat tinggal, yang seharusnya mereka disekolahkan, itu bisa diberikan tempat tinggal yang layak, bisa disekolahkan oleh pemerintah. Nah, kalau disampaikan di hadapan paus, coba, untuk apa? Itu menghinakan diri di hadapan orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Ya, padahal pemerintah kita mayoritas muslim. Ini kan musibah kaum muslimin, ya. Dan kalau kita melihat, ya, muslimah tersebut menangis-nangis di hadapan paus, ya, itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu menghinakan diri di hadapan orang kafir namanya. Ya. Kalau menangis kita kasihan kepada mereka, mereka belum mengenal Islam, ya, belum masuk Islam. Dan jika mereka meninggal dunia dalam keadaan mereka belum memeluk Islam, maka mereka ini akan kekal di dalam neraka, ya. Kalau kasihan terhadap mereka dengan kondisi yang seperti itu, kemudian kita menangis, ya, dengan rasa kemanusiaan, itu bagus. Tapi kalau kita menangis dengan rasa kagum karena toleransi, sehingga kita seorang muslimah masuk ke dalam katedral menjadi bagian dari acara mereka, itu musibah. Ya, itu musibah. Artinya kita ridho dan kita tidak sayang kepada mereka. Kalau kita sayang kepada mereka, kita pasti menginginkan mereka ini supaya masuk ke dalam agama Islam, supaya kita masuk surga sama-sama. Karena akidah kita harus meyakini bahwa selain Islam tidak akan masuk surga. Ya. Akan tetapi ketika masuk Islam, ya, memiliki keimanan sekecil apapun, memiliki amal kebaikan sekecil apapun, maka dia akan masuk surga. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, ya. Mudah-mudahan kejadian yang seperti ini tidak terulang lagi kaum muslimin, ya. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.